najtami'a fi hadhil makan mubarak insyaallah bidu'uni su'bah wal masyaqah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Saniyan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalna min zamani zahiliyah ila zamani islamiyah biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sayyidina Muhammad. Ketiga kalinya berdirinya saya di sini sebagai pembawa acara dalam rangka pengajian akbar akhirus sanah bersama Gus Syahdan. Adapun acara pada siang setengah sore hari ini diawali dengan pembukaan. Dan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, inti. Acara yang kelima, doa. Acara yang keenam, penutup. Mengingat dengan terus berjalannya waktu, marilah kita buka acara pada siang setengah sore ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala manawa salafus solih wa kulun niyatin solih. Al-Fatihah. Semoga dengan pembacaan Ummul Quran tadi bisa melancarkan acara kita pada hari ini dari awal hingga akhir. Amin. Memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudari Tutik Maslahul Mutahharah. Waktu dan tempat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum 'udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan terima kasih. Masuki acara yang ketiga, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama
akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatimiyah Al-Islami dumateng panjenenganipun Kiai Hasan Al-Antor SSY MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun-sami dahar nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadhi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamu wa ihsanu. Wassalatu wassalamu ala man ja'ahu malakuh wa unzila alaihi kalamuh wa ala alihi wa ashabihi wa man hajara wa nasaruh. Amma ba'd, ingkang kula hormati, kula mulyakaken para alim, para ulama, para kiai, tokoh agama, para ustaz, guru ngaji, guru-guru kita sedaya matta'anallahu bituli hayatihim. Mugi-mugi guru-guru kula panjenengan sami tansah pinaringan yuswa ingkang panjang, amin. Mugi-mugi guru-guru kula panjenengan sami tansah pikantuk gesang ingkang barokah, amin. Mugi-mugi guru-guru kula panjenengan sami tansah pinaringan rahmat ingkang kathah saking Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus panjenenganipun Kiai Haji Syahrul Ramadan SAG MM dari Tangerang. Yang saya hormati beliau Bapak Kiai Haji Romo Yai Haji Ahmad Nawawi, salah satu pendiri Pondok Pesantren Al-Fatimiyah yang alhamdulillah sampai sekarang masih sugeng bisa menemani kami di Al-Fatimiyah, membimbing kami dan menemani kita semua di Kecamatan Jabung, alhamdulillah. Kang kula hormati panjenenganipun Romo Yai Haji Rahmat Subadi, ugi seluruh sederek-sederek rencang-rencang pengurus MWCN Kecamatan Jabung. Yang saya hormati Romo Yai Haji Murodi, ingkang kula hormati para yai-yai sanes, wonten Mbah Yai Qadim, wonten Yai Imam Bukhari, ugi yai-yai sanes, Gus-gus sanes ingkang kula hormati, ingkang pun saged kula sebat semoga. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Jabung, selalu sehat dan nggih. Terima kasih untuk selalu siap menemani kami, mengamankan kegiatan-kegiatan kami, menghidup-hidupkan pendidikan di Kecamatan Jabung. Mudah-mudahan komandan kita ini diberikan karir yang cemerlang, ditambah rezekinya, putranya, istrinya, amin. Ini pasti nggak berani yang terakhir. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Adiluhur, seluruh tamu undangan pengambilan manten boten-boten nggih. Hadirin wali santri rahimakumullah. Saya benar-benar berbahagia karena hari ini kita sehat semua. Kita sejenak melupakan padi-padi yang tumbang terkena angin. Mudah-mudahan Allah mengganti dengan rezeki yang lain. Mudah-mudahan panennya tetap banyak. Dek wingi salah satu guru pondok niku parine 1/4 niku tumbang sedanten. Biasane 1/4 niku namung angsal 12 13. Niki tumbang santen angsal 18 karung. Luar biasa. Pengen jenengan ngoten niku nggih. Kudu dadi guru ngaji makane. Yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami dados ahli sholawat, amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, hari ini acaranya adalah akhir sanah atau lebih tepatnya haflah ikhtitam. Tadi sudah ada penampilan santri-santri yang sudah kami hatamkan jurumiyah, nembe jurumiyah Pak Yai iki hatami. Jadi napa lek kula undang-undang wingi among-among lare-lare hataman jurumiyah. Alhamdulillah lare-lare sing sampun hatam jurumiyah punika raketang segedik-segedik pun mulai saged maos kita bundul. Mugi-mugi mangke lek pun
cekapan imriti pun langkung lancar malih anggenipun mau kita bundul. Mugi-mugi mangke saged istiqomah ngantos dumugi cekapan alfiah sakmenawanipun. Amin ya rabbal alamin. Kula nyuwun pangestu saking panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggenipun lare-lare ngaos wonten Al-Fatimiyah pinaringan betah, pinaringan semangat, pinaringan istiqomah hasil maksud saged dados lare-lare ingkang manfaat fid dini wa dunya hatta akhirah. Selain hari ini tadi hataman dunia, hari ini juga wisuda purna siswa. Jadi pelepasan anak-anak yang sekolah SMA, MTS, RA Al-Fatimiyah. Jadi ada sekitar anak 1.700 di sana. Yang kami luluskan tadi mungkin sekitar 40 anak. Wong siswa di ratu korong ngatur sewu. SD-nya mana? Nah, SD-nya belum ada. Jinan persani sebelah mriko wingking nika enten banner mohon doa, restu, dukungan dan biaya. Oh, mboten enten biaya. Mohon doa dan restunya untuk pembangunan SD Quran Talenta Al-Fatimiyah. Nah, siang niki kula ikrar, kula launching, kula nyuwun pangestu panjenengan sedaya. Insyaallah tahun ini Al-Fatimiyah buka SD. SD-nya namanya SD Quran Talenta. Kenapa namanya begitu? Karena ada dua materi pokok yang menjadi konsentrasi pengembangan siswa di SD Quran Talenta. Satu, Quran. Nanti kami menggunakan kurikulum qiraati yang dengan kurikulum itu, materi itu, metode itu, insya Allah dalam 1, 2, maksimal 3 tahun anak-anak sudah bisa selesai qiraati. Kalau sudah selesai qiraati, maknanya artinya anak-anak itu sudah bisa baca Quran walaupun belum lancar. Jadi tahapannya 1, 2 untuk yang standar dengan kecerdasan rata-rata selesai qiraati. Kalau agak lambat mungkin 3 tahun. Selesai qiraati, anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran, sudah menguasai materi-materi gharib di dalam Al-Quran. Saktah, imalah, nomalik. Sing aneh-aneh Al-Quran sudah dikuasai, tinggal melancarkan. Nanti kelas 3, kelas 4 anak-anak jatahnya tugasnya menghatamkan Al-Quran 60 kali. Kalau sudah hatam Al-Quran 60 kali, kalau dalam metode tahfidz itu biasanya di pondok-pondok tahfidz, kalau kamu pengen hafal satu ayat, ulanglah ayat itu minimal 20 kali. Berarti 20 kali itu angka rata-rata manusia normal bisa menghafalkan apa yang dia baca. Nah, programnya setelah selesai qiraati, mereka kita wajibkan untuk murojaah Al-Quran, hatam Al-Quran 60 kali. Berarti harusnya sudah hafal minimal, karena masih anak-anak minimal sudah setengah hafal. Sehingga nanti di kelas 5, kelas 6 ketika anak-anak itu diikutkan program tahfidzul Quran, anak-anak bisa selesai. Mudah-mudahan ada dari Al-Fatimiyah nanti waktunya lulus SD hatam Al-Quran 30 juz. Kula mboten muluk-muluk tapi mboten muluk-muluk, syukur-syukur minimal lah lulus SD Al-Fatimiyah sudah hatam Al-Quran 10 juz, hafal Al-Quran 10 juz. Menurut saya itu sudah luar biasa. Ngaten nggih? Orang tepuk tangan. Oh, itu. Itu rencana. Kados jenengan nanem pantun, rencana panen 20 sak, ternyata keluar 10,8. Jadi harapan kita lulus SD hafal Al-Quran 30 juz. Kalau sudah bisa hafal 10 juz, toh itu baru lulus SD, insya Allah sudah luar biasa. Selain Al-Quran, namanya SD Quran Talenta. Berarti ada talenta, ada bakat, ada skill yang menjadi fokus pendidikan. Salah satu kenapa kula ndamel SD, sulitnya mencari input santri jenjang SMP MTS yang sudah punya keterampilan yang bagus. Kalau ada lomba antar SMP, yang menang pasti mereka yang juga sudah pernah waktu SD MI. Kalau waktu SD, waktu MI mereka belum pernah menang, insya Allah SMP mereka juga nggak menang. Ini berarti prestasi itu memang harus dibina, harus dididik, harus dibentuk sejak dini. Kalau bahasa Arabnya malahat bidayatuh lahat nihayatuh.
Kalau bagus permulaannya, insya Allah happy ending, akhirnya juga akan bagus. Nah, karena kami susah ini nyari lulusan-lulusan SD, MI yang sudah bagus skillnya, sudah bagus kualitasnya, kemampuannya, sulit mencari ya. Akhirnya wis Al-Fatimiyah gawe SD dhewe wae. Nah, jadi kami buka SD, bismillah, nyuwun pangestune dengan harapan bahwa SD ini nanti bisa menjadi salah satu supplier santri berprestasi, menjadi salah satu produsen generasi bangsa yang cemerlang. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun pangestune. Dek wingi walah SD ini larang. Nah, SD kita ini kita buat full day, masuk 7:30 pulang jam 3. SD ini larang. Syahriahnya SD Quran Talenta itu per bulan 200.000. Pinten? 200.000 per bulan. Kenapa bisa mahal? Nah, di jam makan siang itu kami minta wali santri, wali siswa nanti untuk membawakan bekal atau bontrot dari rumah. Makan siang kan ya, kan pulangnya sore. Nah, kalau males-males kami bantu catering. Nah, karena catering berarti ada biaya cateringnya. Cateringnya berapa? 300.000 untuk makan siang, snack dan susu. Jadi tiap hari putra panjenengan minum susu. Itu sudah saya sediakan kambing di kandang itu ada 21 ekor. Jadi beliau akan merah susu. Susunya Pak Prabowo. Asal jangan susunya istrinya Pak Prabowo, bahaya. Kalau susunya Pak Prabowo susu program maksudnya. Nah, programnya ngoten niku. Jadi secara umum sahriyahnya cuma 200.000. Yang penting purun bontrot piyambak dan purun antar jemput. Kalau yang lingkungan sini kan nggak perlu diantar jemput, bawa sepeda sendiri bisa nggih? Jalan sendiri bisa. Kalau Bu Mai dari Jabung ya antar jemput atau abodemen. Kalau abodemen berarti nanti ya kita pikirkan bersama berapa beban biaya pengadaan abodemen itu. Itu secara umum program SD Quran Talenta tersebut. Nah, dengan kita didik semaksimal mungkin, harapan kulo. Kalau SD-nya sudah berprestasi, insya Allah MTS-nya, SMP-nya juga berprestasi. Kalau SMP-nya berprestasi, SMA-nya juga insya Allah berprestasi, dan seterusnya. Kenapa putra-putri panjenengan di jenjang SMP banyak yang tidak berprestasi? Karena dari SD sudah nggak berprestasi. Nggih napa nggih? Makanya berat membangunnya. Berat no. Salah satu penyebab kenapa Indonesia kalah dengan Uzbekistan adalah salah satu kenapa Indonesia itu prestasinya sering kalah dibandingkan negara-negara barat, negara-negara Timur Tengah. Karena kita memulai pembinaan untuk anak-anak kita di usia yang sudah terlambat. Bayangkan deh, kita penjurusan anak sekolah itu di kelas 2 SMA, paling cepat kelas 1. Jurusan IPA, IPS. Kalau yang IPS nanti ada yang akuntansi, di SMK ada yang otomotif dan lain sebagainya. Sementara nun sewu, Agnes Monica ketika harus menjadi juara internasional, dia telah mulai bernyanyi sejak usia TK. Ronaldo, Messi, niku ket SD pun bal-balan. Nggih napa nggih? Nggih. Jadi kalau kita memulai membangun prestasi anak di jenjang SMP, apalagi SMA, nuwun sewu, sulit untuk menjadikan anak kita anak-anak yang berprestasi. Kalaupun berprestasi paling nggih namung lokal, kecamatan, kabupaten, mentok provinsi, itu sudah berat. Ngoten nggih. Nah niki nyuwun pangestu panjenengan sedaya, mugi-mugi Al-Fatimiyah bisa istiqomah mengabdi dalam pendidikan. Mugi-mugi Al-Fatimiyah bisa semakin memberikan kemanfaatan untuk lingkungan dan bangsa. Kita harapkan doa dari panjenengan sedaya, kalau jenengan bisa klik dengan program kami, bisa sefrekuensi dengan apa yang kami sampaikan, monggo, ini masih dibuka pendaftaran untuk calon siswa-siswi baru SD Quran Talenta Al-Fatimiyah. Kami hanya buka 25 kuota. Okay. Ini sudah
kemarin sudah sampai berapa kemarin? Lupa saya. Lupa. Jadi hanya untuk tahap sementara itu jenengan bisa lihat bannernya di sebelah sana, di sebelah selatannya sudah ada pondasi dan sudah kami slope, kami rolak. Insya Allah target kami sebelum akhir Juni sudah siap untuk dihuni. Ruangnya ber-AC insya Allah, supaya anak-anak itu bisa nyaman. Karena nanti ada jam tidur siang, ada jam sholat zuhur, jam ngaji. Kami sekali lagi mohon doanya dari panjenengan sedaya. Mudah-mudahan apa yang kami cita-citakan, apa yang kami targetkan bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga MTS-nya, RA, SMA ini sudah mulai pembukaan penerimaan santri baru. Kalau jenengan mau bergabung monggo karena kuotanya terbatas. Hari ini kami tidak membangun asrama. Tidak bangun asrama. Jadi asramanya ya sudah ada itu. Jadi kalau pemindahannya banyak nanti kami nggak bisa memfasilitasi. Jadi harus dibatasi. Kalau kinten cikap semanten ingkang kula aturaken kepada Gus Sahrul Ramadan, terima kasih sudah tersorawuh, terima kasih sudah berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita. Mari bersama-sama kita ngaji. Matur nuwun, nyuwun pangapunten. Kaula akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Desa Adiluhur. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Dan walat bentuk Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada para alim, para ulama yang saya hormati, wabil khusus kepada Gus Sahdan ya, Gus Sahrul Ramadan. Gus Sahdan itu wabil khusus spesial Gus Santor sekeluarga besar Al-Fatimiyah yang saya hormati, Bapak Kapolsek Jabung beserta Pak Kanit yang hadir, Bapak Haji Badri selaku Ketua NU Kecamatan Jabung beserta seluruh MWC yang hadir, pengurus ranting yang hadir, pengurus anak cabang yang hadir seperti sahabat Ansor, sahabat Banser, pengurus Fatayat Muslimat yang hadir yang saya hormati, para kiai yang hadir, banyak sekali, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya, seluruh kiai yang hadir, perangkat desa, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, undangan sekalian yang saya hormati. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua pada kesempatan siang menjelang sore ini masih dapat hadir memenuhi undangan keluarga besar Al-Fatimiyah dalam acara pengajian Akhir Busana yang dilaksanakan pada hari ini terkait tahun pelajaran 2023-2024. Mudah-mudahan acara ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua kalinya salawat dan salam tidak lupa kita tujukan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, nggak boleh banyak kata Pak Kapolsek karena udah sore hujan juga.
Intinya kami mewakili pemerintahan desa mengucapkan selamat kepada Pondok Al-Fatimiyah Desa Adiluhur dan apresiasi yang setinggi-tingginya berkontribusi untuk kita semua dalam rangka pendidikan, baik pendidikan agama, seni, olahraga, dan bakat-bakat lainnya yang ditemakan oleh pondok ini. Luar biasa, Gus Antor selaku pengurus yayasan dan juga seluruh guru-guru, baik guru sekolah maupun guru pondok, tentunya kami mengucapkan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan ke depan semuanya bisa bersinergi, semuanya bisa bekerja sama, yaitu PR berat kita untuk menata generasi bangsa. Anak-anak kita, baik kami selaku pemerintah, kami Pak Kapolsek ini mendampingi pendidikannya ada dengan baik dan berkembang dengan cukup baik yang ada di Kecamatan Jagung yang kita cintai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Monggo sing dereng mlebet nggih Pak Buge, walaupun kula senes panitia tapi merapat aja ke depan karena juga cuaca agak gerimis. Jadi ini nanti biar pengajian ini hening dan dapat tersampaikan dan dapat diterima oleh kita semua yang hadir. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara yang keempat ialah acara inti yang sangat kita nanti-nanti, yakni Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Dai Damai Indonesiaku, nggih punika Gus Syahdan. Dumateng panjenenganipun Kyai Haji Syahrul Ramadan SAG MM wekdal lan pangenan kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya boleh pantun gak Bu? Tapi bilang cakep ya. Yang semangat bilang cakepnya ya. Pergi ke pasar membeli tomat. Tomatnya dibuat sambal terasi. Bapak-bapak yang jawab salam dengan semangat, semoga bisa menikah lagi. Tapi jangan GR dulu Pak, ada balasan pantun dari ibu-ibu ya Bu ya. Bilang cakep ya Bu ya. Dari Adiluhur menuju Jambi, mampir sebentar membeli roti. Kalau Bapak berani menikah lagi, artinya Bapak mencari mati. Cocok Bu. Yuk sekali lagi, yang semangat dan keras biar menggelegar di angkasa, menembus cakrawala hingga turun berkah dan rahmat Allah di tempat ini, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung hantu pakai bedak, jelek burung hantu. Yuk sekali lagi, biar supaya tetesan keringat kita jadi barokah, gerah kita jadi ibadah, niat kita dari rumah penuh berkah. Kita jawab sekali lagi yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, waliyis salihin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa hujjatillahi ala nasi ajma'in.
Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati para alim ulama, mama, nini, cerdik, pandai, para guru, para kiai, wabil khusus guru kita, orang tua kita, sesepuh pondok pesantren Al-Fatimiyah Al-Islami Al-Mukarram Abuya Kiai Haji Ahmad Nawawi beserta seluruh keluarga beliau, dan tidak lupa pula pengasuh pondok pesantren Al-Fatimiyah Al-Islami Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Al-Antor beserta seluruh jajaran Sivitas Akademi Pondok Pesantren Al-Fatimiyah, dan juga yang saya hormati yang baru saja tadi memberikan sambutan juga pimpinan kita, Kepala Desa Adiluhur Al-Mukarram Bapak Agus. Kita doakan semoga Pak Kades beserta anak dan istri-istrinya. Emang berapa? Oh, 1. Biasanya Kades 2 soalnya. Terbalik berarti. Kita doakan semoga Pak Kades beserta istri dan anak-anaknya semoga dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan kita juga yang kita banggakan, Kepala Kapolsek Adiluhur beserta seluruh perangkatnya, dan juga para kiai. Ada Pak Kiai Al-Mukarram Kiai Kodim ya, para Kiai Rahmat Subadi, Kiai Imam Bukhari, dan para kiai yang lain yang mohon maaf tidak dapat saya sebut dan rangkai nama serta gelarnya satu persatu. Ketua MWC Adiluhur, Ansor, ibu bapak hadirin yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, masih fokus dengerin ceramah? Walaupun gerah tetap fokus ya. Bapak-bapak masih siap dengerin ceramah? Kira-kira kita sampai jam 5 sanggup? Sampai jam 10 malam? Jam 4 pagi? Masya Allah, luar biasa ngaji dari sore sampai pagi. Saya nggak pesan apa-apa dah, pesan ambulan aja dah. Siap fokus ya. Coba tangannya dikedepanin dua-duanya. Saya pengen ngetes konsentrasinya. Yuk dikedepanin dua-duanya. Ibu bapak ya dikedepanin dua-duanya. Jarinya digerakkan ya. Jarinya digerakkan. Ikuti perintah, jangan lihat contoh ya. Dikatasin ya. Dikedepanin lagi. Dikatasin lagi. Jarinya digerakkan yang cepat, yang cepat, yang cepat, yang cepat. Pegang dagu, pegang dagu, 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 dagu. Rupanya orang Adiluhur dagu jidat. Kan saya bilang tadi ikuti perintah jangan lihat contoh. Contohnya diikutin, perintahnya enggak. Ini hati-hati nih kalau ngaji salah paham bahaya. Kata gurunya ambil yang baik tinggalkan yang jelek. Dari rumah bawa sendal jelek pulang bawa sendal yang baik. Na'udzu. Assalamualaikum. Dalam pertemuan sore yang berkah ini saya insya Allah hanya bicara 2 hal saja. Insya Allah 2 hal ini selesai dalam waktu 5 menit lewat 1 jam. Kuat bu? Yang pertama nih, alhamdulillah para santri di akhir sanah telah lulus. Insya Allah kelulusan beliau semuanya nih anak-anak kita menambah keberkahan dan menambah kemajuan desa Adiluhur. Amin ya robbal. Bapak Ibu berbahagialah dan patut bersyukur adanya pondok pesantren Al-Fatimiyah ini. Kenapa? Pesantren inilah yang insya Allah membawa keberkahan buat kita semuanya. Kalau kita lihat dalam kitab Minhajus Shawi, di sana diceritakan ada seorang yang telah divonis untuk dijebloskan ke neraka. Tapi karena Maha Rahman dan Rahimnya, Allah tahan malaikat. Malaikat, siap ya Allah. Jangan kau cepurkan dulu orang ini ke neraka. Kenapa ya Allah? Tanya dia. Apakah dia pernah duduk di majlis ilmunya para ulama? Siap ya Allah. Ditanya, Mas,
Kenapa? Sampean pernah ngaji sama ulama, pernah duduk di majelisnya ulama? Mohon maaf Kat, kenapa? Saya nggak pernah duduk di majelis ulama, saya duduknya di majelis diskotik, saya duduknya di majelis sabung ayam, saya duduknya di majelis gosip malaikat. Wah, parah sampean. Ya Allah, nih orang nggak pernah duduk di majelis ulama, ya Allah, aku jeploskan ke neraka. Jangan malaikat, tanya lagi orang itu. Tanya apa malaikat? Apakah dia pernah duduk satu majelis dengan ulama, pernah makan bareng dengan ulama, di tempat yang satu yang nggak perlu ada pengajian, duduk satu tempat dengan ulama? Tanya, pernahkah dia? Ditanya lagi, Mas, kenapa? Sampean pernah duduk bareng ulama, pernah makan bareng satu majelis dengan ulama? Ya Allah Kat, jangan-jangan makan bareng, ngaji aku nggak pernah dengan ulama. Berarti kamu nggak pernah? Enggak, kurang ajar kamu, benar-benar pantas masuk neraka. Lapor ke Allah, ya Allah, kenapa? Orang ini nggak pernah duduk sama ulama, ya Allah, aku jebloskan ke neraka. Jangan malaikat, tanya lagi. Tanya apa ya Allah? Tanya, apakah di kampungnya yang dia tinggal hidup ulama di situ? Siap ya Allah. Mas, kenapa? Ini pertanyaan udah mudah banget nih Mas. Kenapa? Sampean tinggal di desa, ada enggak yang ulama tinggal di situ? Ya, mohon maaf malaikat, kampung saya kampung begal malaikat. Nggak ada ulama yang hidup di sini, nggak ada ulama dan pesantren yang dibangun di sini. Ah, kalau gitu sampean kebangetan nih Mas. Ngaji dengan ulama nggak pernah, duduk bareng dengan ulama nggak pernah, di kampung sampean nggak ada ulama juga. Ya Allah, aku jebloskan dia ke neraka. Kata Allah, jangan malaikat, tanya lagi. Tanya apa ya Allah? Udah kebangetan nih orang. Tanya, apakah namanya mirip dengan nama para ulama? Ditanya, Mas, kenapa? Oh, ini udah pamungkas ini nih, kata malaikat. Sampean kalau nggak selamat bahaya udah ini. Ada apa malaikat? Nama sampean siapa? Apakah nama sampean mirip para ulama? Nama saya malaikat. Iya, nama saya Joni malaikat. Joni? Iya. Dicari daftar ulama, ternyata satu pun nggak ada yang namanya Joni ulama. Waduh, sampean parah nih Mas. Nggak ada daftar ulama namanya Joni Mas. Terus gimana? Aku jebloskan kau ke neraka. Allah sudah jebloskan ke neraka nih orang. Jangan, nih yang terakhir, karena Rahman dan Rahimku. Tanya dia yang terakhir. Tanya apa malaikat? Apakah dia mencintai ulama? Apakah dia punya teman yang dia mencintai teman tersebut? Ditanya, Mas, sampean mencintai ulama? Nggak kenal saya dengan ulama. Saya sampean mencintai teman yang ulama? Nggak juga. Ya Rabb, ini orang temennya aja nggak ulama, dia juga nggak cinta ulama. Sudah saya jebloskan. Jangan malaikat, tanya yang terakhir kali ini. Apa pertanyaannya? Ya Allah, tanya, apakah dia punya teman? Apakah dia punya teman yang temannya mencintai ulama? Masya Allah, ini udah kebangetan nih kalau enggak nih. Ditanya, Joni, kenapa? Kamu punya teman yang mencintai ulama? Enggak, tapi saya punya teman yang teman saya itu mencintai ulama. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita punya teman yang teman itu mencintai ulama, menjadi syafaat kita nanti di akhirat. Apalagi kita mencintai ulama langsung, apalagi kita duduk di majelisnya ulama, apalagi di kampung tersebut ada ulama, bahkan ada pendidikan pesantren di dalamnya yang dibangun oleh ulama, maka itu merupakan keberkahan pada sebuah desa dan kampung. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Makanya panjenengan bersyukur nih, dukung program apapun dari pondok pesantren, karena boleh jadi kita masuk gara-gara syafaat ulama di sini. Kita masuk karena ada lembaga pendidikan yang dibangun oleh para ulama. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bu, ya Bu, Bu ya, ya Bu, buaya.
Yang pertama. Yang kedua, pesan saya buat para santri yang lulus dan ibu bapak kita semuanya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, hendaknya kita niatkan karena Allah. Karena siapa, Bu? Karena Allah. Sebab apapun kerjaan kita, jabatan apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita laksanakan, kalau bukan karena Allah, siap-siap kecewa. Tapi kalau Allah yang kita tuju, ridha Allah yang kita capai, insya Allah mudah, indah, berkah. Assalamualaikum. Dulu ada dua orang santri namanya Ali sama Umar. Lulus pesantren di akhir sana, Ali dan Umar nerusin kerjaan ayahnya. Kebetulan Ali petani, akhirnya Ali bertani nanam singkong. Singkat kata singkongnya panen besar-besar, bagus-bagus. Begitu panen, Ali langsung ingat kiainya. Ya Allah, kiai saya di adiluhur yang ngajarin saya, ngasih ilmu dan lain sebagainya. Saya bawa beberapa singkong untuk kiai saya. Berangkat Ali ke rumah kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ali, kiai. Ngapain, Li? Silaturahim, kiai. Oh, itu apa yang kamu bawa? Singkong, kiai. Kok bisa? Iya, saya panen singkong, ingat kiai jadi saya bawa. Ya udah, taruh di belakang. Kiai Ali naruh singkong di belakang, kiai ngomong sama istrinya. Bu, kenapa? Ali ini jauh-jauh perhatian banget bawa singkong buat kita. Lah terus kenapa? Ya masa Ali pulangnya tangan kosong, kita kasih apa ke si Ali? Ya elah Pak, apaan yang mau kita kasih? Kita nggak punya apa-apa. Oh iya, kata kiai, kemarin kan ada yang ngasih kambing. Udah Ali kasih kambing deh, di sini juga nggak ada yang ngerawat. Akhirnya kata Bu Nyai, Le, kenapa? Lu pulang bawa kambing. Beneran Bu Nyai? Iya, di sini juga nggak ada yang ngerawat, lu bawa pulang dah. Ali pulang bawa kambing, di tengah jalan ketemu Umar. Ditanya sama Umar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Le, ya dari mana? Dari rumah kiai. Itu kambing? Dari kiai. Kok bisa kiai ngasih lu kambing? Nggak tahu tuh kiai, gua datang bawa singkong, pulang dikasih kambing. Otak bisnis Umar langsung jalan. Ali bawa singkong dikasih kambing, gimana gua bawa durian nih, dikasih kerbau bisa nih. Akhirnya Umar beli di Alfamart durian montong sampai 40 kilo. Berangkat ke rumah kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ali, Umar, kiai. Ngapain, Mar? Silaturahim, kiai. Itu apa yang kamu bawa? Durian, kiai, montong bagus-bagus banget ini. Loh iya benar, taruh di belakang Umar. Siap, kiai. Umar naruh di belakang, kiai ngomong sama istrinya. Bu, kenapa? Ini Umar lebih jauh lagi rumahnya, Bu. Terus bawaannya lebih enak lagi durian. Terus masa Umar tangan kosong? Ya habis kita mau kasih apa? Kita kan nggak punya apa-apa. Tadi kambing satu udah kita kasih Ali. Kata kiainya, oh iya, tadi kan Ali bawa singkong. Udah Umar kasih singkong aja dah. Akhirnya Umar datang bawa duren, pulang bawa sial banget Umar tuh. Itulah orang yang niatnya bukan karena Allah. Kalau Allah yang dituju, insya Allah mudah, indah, berkah, alhamdulillah. Tapi kalau bukan Allah, siap-siap kecewa. Assalamualaikum. Bu, saya tanya ya, jawab yang jujur ya. Ibu ngurus anak, ngelayanin suami karena suami apa karena Allah? Karena Allah. Nih soleha semua Pak istrinya. Tapi yang di belakang no nggak denger Bu, ibu kurang kompak, kurang keras. Pak Kapolsek juga kurang denger. Yang kompak saya tanya lagi. Ibu ngurus anak, ngelayanin suami karena suami apa karena Allah? Cakep Pak Kapolsek nih, soleha semua nih. Nih dengerin ya Bu ya. Satu malam ibu bangun tahajud. Bangunin suami, berharap tahajud bareng, suami susah dibangunin. Akhirnya ibu tahajud sendiri. Selesai tahajud ibu bangunin lagi, suami masih susah. Akhirnya ibu masak air hangat untuk mandi suami.
Matang air hangat ibu bangunin suami masih susah. Akhirnya ibu nyiapkan sarapan pagi, masak pagi-pagi buta, ditata di meja makan. Selesai rapi makanan, ibu bangunin suami, bangun suami, mandi suami, berpakaian suami, sholat suami. Tapi setelah itu suami langsung keluar rumah, makanan sarapan pagi yang ibu udah siapkan tidak disentuh sedikit pun. Ibu kecewa enggak? Katanya karena Allah. Begitu kurang ajarnya perempuan tuh Pak. Belum 1 menit udah berubah tuh. Bu, kalau karena Allah nggak ada kecewanya. Tapi Ustadz kita udah bangun pagi-pagi, udah capek masak yang terbaik Pak Ustadz, nggak dimakan Pak Ustadz, gedek saya Pak Ustadz. Tetap Bu, kalau karena Allah alhamdulillah. Kok alhamdulillah Ustadz? Alhamdulillah saya jadi bisa berbagi makanan ke tetangga. Alhamdulillah saya jadi bisa sedekah makanan ke orang lain. Mudah-mudahan suami saya di luar dapat makanan yang lebih baik. Alhamdulillah. Nggak ada kecewanya. Kalau kita masih kecewa berbuat satu kebaikan, itu tandanya kita bukan karena Allah. Assalamualaikum. Lagian ibu kalau bangunin suami harus tahu caranya Bu. Jangan pakai mulut doang teriak-teriak, mulut ledes suami makin pulas. Harus tahu nih caranya Bu. Kalau suami sulit dibangunin, itu jempol kakinya ibu pencet agak keras Bu. Nanti muka kita ketendang Pak Ustadz. Muka jangan deket kaki. Di banyak keterangan Bapak Ibu, setan jin bersembunyinya di jari-jari kaki. Maka ibu pencet jari kaki suami ibu agak keras. Belum bangun juga Pak Ustadz. Kalau gitu naik sedikit pencet betisnya Bu. Agak keras pencet betisnya. Belum bangun juga Pak Ustadz. Naik sedikit pencet pahanya Bu. Agak keras pencet pahanya. Belum bangun juga Pak Ustadz. Kalau gitu naik lagi pencet hidungnya. Udah ngeres aja. Kalau hidungnya dipencet kan ngap-ngapan tuh ya Bu ya. Bangunkan suami. Ustadz suami saya keblok banget Pak Ustadz, dipencet hidungnya belum bangun. Oke, ini jurus terakhir Bu. Ibu mulutnya tempelkan di telinga suami. Lalu ibu baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Insya Allah suaminya bangun, cuma langsung ngamuk. Lu doain gue mampus. Assalamualaikum Bu. Kenalkan ya Bu, saya Syahdan. Nah, panjangannya Syahrul Ramadan. Tapi kalau di Damai Indonesia Kut TV War, di Cahaya Hati Indonesia iNews TV, di Serambi Islami TVRI saya pakainya Syahdan. Instagram saya UST_Syahdan. Silakan yang main Instagram di follow saya, nanti saya fallback bestie. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya bisa hadir di sini atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan atas izin Yayasan Madinah. Yayasan Madinah luar biasa Bapak Ibu, punya visi gerakan yang hebat buat umat membangun bangsa ya. Walaupun anak muda semuanya, tapi mampu punya program yang namanya Safari Dakwah Nusantara, ngajak dai-dai nasional keliling Nusantara. Saya mulai dari timur sampai barat udah kita injak Bapak Ibu. Di Papua, Jayapura, Sentani, Sorong Selatan sampai Raja Ampat kita udah keliling. Kita juga sampai ke Maluku, nyebrang lautan ke Ternate. Dari Ternate kita masih nyebrang lagi ke Halmahera Tengah. Kita juga ke Mamuju Tengah, ada desa namanya Topoyo. Kita juga keliling Kalimantan, keliling Sulawesi Bapak Ibu. Bahkan ini kita sudah keliling dari tanggal 24 di wilayah Lampung Utara Bapak Ibu. Kemarin dari Inhu, perjalanan dari Inhu ke Riau 7 jam sampai subuh sampai Jakarta, langsung ngisi acara di sana. Besoknya langsung ke Lampung. Ini dari tanggal 24 Bu, belum pulang. Insya Allah ini titik terakhir. Nanti malam kita pulang sampai rumah. Insya Allah besok tanggal 7 Mei saya pulang, istri saya berangkat haji. Jadi 7 Mei itu saya datang, istri saya pergi. Coba bayangin Bu, kapan ngecesnya Bu, kapan ngecesnya. Ini luar biasa, anak muda semua. Kebetulan yang hadir Ustadz Joni, bendahara daripada Yayasan Madinah berdiri, masih ganteng muda. Di sini belum ada istrinya Bu. Iya di sini. Di rumah anaknya udah 3. Kemudian ada Ustadz Rifiyadi ya.
Dan teman-teman lagi yang di belakang, ada 2 orang yang belum nikah Bu, saking sibuknya safari dakwah lupa sama nikah Bu. Kalau di sini ada anak gadis yang siap nikah, kita kawinin aja bareng-bareng Bu. Alhamdulillah Bu, ya karena kita setiap bulan 15 hari di daerah, pulang beberapa hari, pergi lagi 15 hari di daerah, pergi lagi, ya sampai begitu Bu, ya. Besok saya istirahat paling hajian saja, setelah haji kita akan keliling di Aceh Bapak Ibu. Ini luar biasa program yang membutuhkan mengorbankan waktu, tenaga, keluarga banyak kita tinggal, bahkan materinya luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita ngundang dai nasional sengaja bisa 40 juta, 30 juta nggak cukup, betul nggak? Ini keren banget nih Yayasan Madinah, luar biasa bisa ngajak dai nasional keliling Nusantara. Hari ini Bu, bulan ini ada 3 tempat, di Riau dan di Tanjung Pinang, beberapa dengan Ustadz Syekh Anas dan Ustadz daripada Daeng Sawal yang pernah viral dengan azannya itu Bu, ya. Nah itu kita keliling Bapak Ibu, ini modalnya operasionalnya luar biasa. Maka sebelum saya lanjutkan tausiah saya, izin Kiai, ya teman-teman keliling kotak amalnya bantu operasional dakwah teman-teman Kiai. Ya insya Allah gerakan kami, dakwah kami menjadi gerakan dan dakwah Bapak Ibu semuanya. Kita lagi dakwah di pelosok negeri, Bapak Ibu lagi tidur, insya Allah gerakan kami, pahala kami menjadi pahala Bapak Ibu sampai akhirat, menjadi saksi di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu mau masuk surga? Bapak-bapak mau masuk surga? Mau? Di Karawaci, Mall Karawaci masuk toilet 10.000 Bapak Ibu. Masuk toilet 10.000, masa pengen masuk surga 2.000. Udah 2.000 lecek banget, robek ditambal solasi, udah gitu naruhnya di balik kutang lagi. Begitu ditarik bau asam. Gak apa-apa Bu, besar yang penting ikhlas daripada kecil nggak ikhlas. Wah itu parah itu, udah kecil nggak ikhlas, gerutu lagi ya. Yuk berikan yang terbaik ya Bapak Ibu, mudah-mudahan semakin baik ya, kontribusi kita, sedekah kita semakin besar dan berlimpah keberkahan pahalanya dari Allah. Amin ya Rabbal. Sambil sholawat, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin ala yasin habibillah, ala yasin habibillah, ala yasin ala yasin ala
Alhamdulillah. Yang kedua, kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi yang namanya Pilpres dan Pileg. Betul? Barangkali sepanjang Pilpres dan Pileg kemarin kita ada gesekan, kita ada mungkin perselisihan, beda pilihan, barangkali akhirnya beda pengajian. Betul? Betul? Barangkali ada orang gara-gara beda pilihan akhirnya nggak mau ke masjid karena pengurus masjidnya beda pilihan dengan dia. Ada yang nggak setuju dengan kades, ada yang nggak setuju dengan tokoh ulama dan lain sebagainya. Tapi itu sudah selesai. Hari ini kita bangun lagi kebersamaan. Yang kemarin tercerai, satukan hari ini. Yang kemarin terpisah, gabung lagi dengan kita bersama, membangun desa, membangun bangsa dan negara demi NKRI. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Tapi Bapak Ibu, kerukunan umat tidak akan terjadi, perdamaian bangsa tidak akan tercipta, keamanan warga tidak akan terlaksana kalau rumah tangga masing-masing berantakan, kacau balau. Betul? Betul? Kenapa? Karena rumah tangga adalah miniatur sebuah negara. Karenanya Rasul membangun umat berdakwah dimulai dari rumah tangga beliau. Konsep beliau, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rasul, Bapak Ibu, nih Pak, kalau manggil istri dengan panggilan yang indah. Rasul panggil Sayyidah Aisyah, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Rasul manggil Sayyidah Khadijah, ya Khadijatul Kubra, wahai Khadijah yang agung. Rasul manggil istrinya dengan panggilan cakep, Pak. Bu, ibu dipanggil suaminya apa? Ayang beb, sayang, besti, emak lu, atau burak-burak? Sini lu burak. Ayang beb ya. Pak, panggil Pak dengan panggilan terbaik Pak. Rasulullah mah jangankan ke istrinya, Rasul ke orang lain manggil kelebihannya. Rasul panggil suku Aus, wahai kaum ahli pemanah, datang kalian ke sini. Rasul panggil suku Khadrat, wahai kaum ahli pencari jejak, datang kalian ke sini. Rasul manggil orang kelebihannya, kita manggil orang kekurangannya. Orang giginya habis, kita panggil ompong, sini lu pong. Ada yang begitu? Ada. Orang bibirnya miring, kita panggil menyon, dari mana lu nyon? Rasul manggil orang kelebihannya, kok kita umatnya loh seneng banget manggil orang kekurangannya. Assalamualaikum. Rasul mah Pak mesra banget sama istrinya. Rasul kalau minum nih Pak ya, dicari bekas gelas Sayyidah Aisyah. Sayang, kenapa Bang? Gelas kamu mana sayang? Ini Bang. Itu diputer sama Rasul, dicari bekas bibir Sayyidah Aisyah. Di situ Rasul minum Pak. Ini kadang laki sekarang belagu banget. Bu, kenapa? Ini gelas bekas lu ya? Iya Bang. Emang kenapa? Bau banget jengkol. Ganti nih, ganti. Jangan ya Pak ya. Rasul orangnya romantis mesra. Subhan. Berarti rumah tangga harus romantis Pak Ustadz? Ya enggak juga sih. Yang penting rumah tangga saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Tapi kalau bisa romantis kayak Rasul, seperti Rasul. Kalau nggak bisa, nggak usah dipaksa. Nanti jadinya lebay, jatuhnya lebay. Ya. Jangan mentang-mentang sore ini ngaji, Rasul keluarganya romantis. Besok sorenya dipraktekkan sama ibu-ibu. Suaminya pulang kerja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah suamiku, dirimu telah ku nanti sejak pagi hari. Aku sangat merindukanmu. I love you suamiku. Kata suaminya, lu mabok. Lebay itu mah. Ya, nggak usah begitu amat ya. Bahwa kita harus romantis, iya. Bagaimana caranya Ustadz? Pertama, panggil panggilan yang terbaik buat pasangan kita. Ibu panggil suaminya dengan panggilan yang suami suka. Jangan mentang-mentang suaminya gemuk banget dipanggil kulkas 3 pintu, sini loh. Ya jangan, ya Bu ya. Panggil yang baik. Saya mohon maaf Bu, dibanding suami di sini, laki-laki di sini, bahkan saya boleh diadu sama Kapolsek Bu.
Mungkin saya yang paling romantis kali Bu. Iya beneran, nggak sombong saya mah ini. Kalau ada istri saya boleh ditanya Bu, kok bisa Pak Ustadz? Iya, saya Bu, kalau ngajak jalan-jalan istri saya ke mall, itu sangat tangannya saya gandeng terus Bu, saya pegangin terus Bu. Soalnya kalau saya lepas, belanja kemana-mana dia. Perempuan mah di tempat belanja udah kayak kesurupan Pak. Kelihatan nih wajahnya wajah matre semuanya nih. Perempuan mah harus matre ya Bu ya. Ngurus anak pakai duit, sekolah anak pakai duit, belanja pakai duit. Makanya Pak, yang penting kita suami bagi istri banyak duit. Nggak apa-apa kita pulang pagi asal bawa banyak duit. Nggak apa-apa kita 3 hari nggak pulang, yang penting sebelum berangkat nitip banyak duit. Nggak apa-apa suaminya kurang keren dikit, rada burak dikit, yang penting banyak duit. Nggak apa-apa suaminya nikah lagi 1, 2, 3, 4, yang penting banyak duit. Ah susah yang itu. Susah diakalin Pak Kapolsek yang itu mah. Bu, nih kata teman saya ya, bukan kata guru saya. Kata teman saya, suami yang istrinya 4 disebut Superman. Terbang sono, terbang sini, pos 1, pos 2, pos 4, Superman. Suami yang istrinya 3 disebut the real man, manusia sejati. Suami yang istrinya 2 disebut gentleman. Suami yang istrinya 1 disebut cemen. Ibu-ibu mau suami Superman apa cemen? Superman apa cemen? Wahai para cemen sekalian. Ini Pak Kapolsek raja cemen kayaknya. Sama Bu yang ngomong cemen juga. Assalamualaikum. Untuk menciptakan rumah tangga yang romantis, usahakan pasangan kita dengan panggilan yang baik. Yang kedua, sekali-kali puji pasangan kita. Suaminya suka muji enggak? Kagak Pak, ya Allah Pak. Sama janda desa sebelah sering muji, sama istri enggak muji ya Bu ya. Ada Bu begitu Bu, ada Bu. Mana orangnya Bu, mana? Yang di belakang kayaknya tuh. Puji Pak, istri mah Pak paling senang dipuji Pak. Bohong dikit nggak apa-apa, dia senang dapat pahala. Nih istri kita mau ngaji nih Pak, mau ke pesta atau mau belanja, kan dandan tuh di cermin tuh. Waktu istri kita dandan, puji Pak, Masya Allah istriku ternyata cantik sekali. Padahal kita niatnya udah enak banget Pak. Dia senang dapat pahala kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Jangan sampai rumah tangga bertahun-tahun gak ada pujian. Sampai ada anekdot nih Bu, ada suami 15 tahun nikah nggak pernah muji istri. Satu hari suaminya pulang kerja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak udah pulang Pak? Iya. Udah makan Pak? Belum. Udah tuh Pak makan, udah ibu siapin di meja makan. Bapaknya makan tersenyum niat istrinya, istrinya tersenyum. Bapaknya makan lagi tersenyum niat istrinya, istrinya tersenyum. Istrinya jadi salah tingkah. Bapak kenapa sih Pak senyum-senyum aja Pak? Kata suaminya, Bu, Masya Allah ini makanan nikmat banget, lezat, enak makanan Bu. Malah nangis istrinya. Bapak jahat. Lah kenapa? Berapa tahun Pak kita nikah? 15 tahun. 15 tahun kita nikah, Bapak nggak pernah muji masakan saya Pak. Ini makanya Bapak puji, itu masakan tetangga Pak. Nggak pernah muji, sekali muji salah sasaran. Makanya tanya dulu Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nih kadang-kadang istri harus paham juga ya. Jangan juga puji juga suami. Suami juga senang dipuji. Jangan dikira nggak senang. Nggak harus sering-sering. Di momen-momen tertentu puji pasangan kita. Insya. Yang ketiga, untuk membangun romantisme harmonis dalam rumah tangga, jangan saling melempar tanggung jawab menuntut hak. Kita tahu hak dan kewajiban pasangan, bukan untuk haknya kita tuntut, kewajibannya kita lempar, tapi agar kita berusaha bisa berbuat terbaik untuk pasangan kita tanpa kita merasa paling baik. Setuju? Setuju Bu? Assalamualaikum Bu. Ini ngomong-ngomong seragam udah lunas belum nih?
Ibu-ibu mah biasa Pak, di mana-mana ngaji paling banyak, seragam paling banyak juga ya. Nggak apa-apa, motivasi ngaji ya Bu ya. Namanya ibu-ibu Pak, itu 7 hari, 7 majlis, 7 pengajian, 7 tempat, 7 seragam, 7 kreditan. Seragamnya rupa-rupa, suaminya paru-paru. Tapi kelihatan sejahtera semuanya nih, orang bahagia semuanya. Amin ya robbal alamin. Nih kadang-kadang ibu nih ya, ada masalah sedikit maunya diomongin, dituntut haknya. Kalau cuma sepele udah simpen aja. Kadang, nah ini Luna Maya mau kemana nih Luna Maya nih? Cantikan aslinya ya, agak tua sekarang Luna Maya. Bu, saya kasih tahu ya, orang yang duduk di majelis ilmu dosa-dosanya diangkat semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuang ke lautan, lautan nolak, dibuang ke gunung, gunung nolak, akhirnya dibuang ke orang yang pulang duluan sebelum baca doa. No, yang belakang ayo hati-hati mau pulang nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan kita melempar tanggung jawab dan menuntut hak. Nih Bu, ada masalah dikit udah simpen. Kayak laki-laki Bu, sebesar apapun masalahnya dia menyendiri, diem Bu. Laki-laki punya istilah man cave, punya goa. Kalau ada masalah lari ke goa Bu. Laki-laki punya goa, istri punya toa. Makanya kalau ada masalah dikit langsung rame satu desa. Betul? Betul. Assalamualaikum. Maka jaga lisan kita Bu. Jangan sampai gara-gara masalah sedikit rumah tangga berantakan. Tapi bapak-bapak juga harus sadar, yang namanya perempuan begitu. Kalau laki-laki sehari semalam bicara cuma 7.000 kata, tapi perempuan sehari semalam bicara 20.000 kata. Maka ibu kalau WA suaminya panjang banget, jangan keki. Kalau jadi cuma dijawab iya, nggak usah keki. Suami emang pelit omongan. Kadang ibu udah WA sampai 3 lembar, suami cuma jawab Y 1 huruf. Emang begitu suami mah ya. Jadi suami kalau ditanya sedikit jawabannya. Kalau ibu banyak. Saya Pak, kalau Pak Kapolsek kalau ada orang laki-laki ke rumah saya lewat, saya tanya jawabannya singkat. Pak RT dari mana? Dari depan Pak Ustadz. Habis ngapain? Beli rokok sama kopi. Udah segitu doang Pak. Tapi kalau ibu-ibu Pak Kapolsek, saya tanya 1 ayat jawabannya 12 surah. Bu, dari mana Bu? Masya Allah Pak Ustadz, mohon maaf saya nggak lihat ada Pak Ustadz. Saya dari Pasar Cikupa. Itu Pasar Cikupa katanya pasar modern, tapi beceknya luar biasa Pak Ustadz. Banjir mulu lagi Pak Ustadz. Manaan BBM naik, sekarang sembako naik semuanya Pak Ustadz. Jengkol tahu nggak Pak Ustadz? Sekilo 200.000 Pak Ustadz. Saya sama suami saya dikasih cuma 50.000 doang Pak Ustadz. Mana cukup Pak Ustadz? Mana cukup? Mikir-mikir Pak Ustadz, mikir. Saya nanya suruh mikir coba. Kapok dah, nggak mau nanya lagi. Ya Allah. Bu, kalau ditanya orang jawabnya singkat apa kek? Ditanya suami singkat jawabannya. Bu, lu kenapa ngomong ngaji di pesantren? Padan-padan pada pegel bang, kan enak ya. Bu, lu kok nggak ngaji di pesantren Al-Fatimiyah? Badan lagi kurang enak bang, lagi nggak sehat. Kan enak jawabnya ya. Ini enggak, ditanya lakinya kemana, jawabnya kemana-mana, ujungnya suaminya disalahin. Bu, lu kenapa sih nggak mau ngaji di pesantren Al-Fatimiyah? Abang nggak kesono ya. Abang lihat abang, ibu-ibunya bang seragamnya banyak banget. Mereka mah seragam majlis juga 7. Belum seragam ke pasar, ke pesta, ke kelurahan, ke posyandu. Beda bang, banyak seragamnya. Saya mah seragam cuma 1, udah 1 jinjet dekil banget lagi bang. Manaan Bu Kades bang, itu gelangnya bang. Ya Allah banyak banget bang. Saya cuma punya cincin 1, itu juga hadiah dari coki-coki bang. Ntar orang pada nanya itu istri siapa sih, istri siapa? Kan abang-abang juga yang malu bang. Ya Allah, bilang aja situ malas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau nggak Bu saya ajarin supaya istri nggak cerewet? Mau nggak? Mau nggak? Saya tanya dulu nih, ibu-ibu bahagia nggak dengan suaminya saat ini? Bahagia. Bapak-bapak bahagia nggak dengan istrinya sekarang? Kayak ada tekanan gitu. Berat banget kayaknya tekanannya. Pak, saya tanya Pak, jawab biar istrinya tahu nih perasaan kita ya. Bapak-bapak lebih sering ngomelin istri apa lebih sering diomelin istri Pak? Diomelin tuh. Pantesan ada tekanan.
Bu, jangan ngomel mulu ngapa? Ini ada anekdot ya Bu ya. Satu hari suaminya udah nggak tahan tuh, istrinya ngomel mulu. Akhirnya apa? Istrinya diikat di kursi, diceburin di sumur mati di belakang rumah. Begitu siang aman, nggak ada perempuan. Begitu sore tenang, nggak ada istri. Begitu maghrib mulai kesepian Bu. Suami kalau ditinggal istri sehari Bu, udah pusing dia, nggak ada yang bikinin kopi, nggak ada yang nyiapin makanan. Begitu tengah malam, bukan cuma kesepian, kedinginan suaminya. Akhirnya nggak tahan, ke belakang rumah itu ditarik lagi istrinya dari sumur mati. Begitu nongol, yang nongol kakek-kakek Bu. Kamu siapa? Aku jin penghuni sumur mati ini. Istriku mana? Ada di bawah. Kenapa kamu yang naik? Gua nggak tahan, istri lu cerewet banget di bawah. Masa Allah, jin aja nggak kuat coba. Ada yang begitu, ada. Assalamualaikum. Bu, mau nggak saya kasih rahasianya biar supaya nggak cerewet, mau nggak? Mau nggak? Tapi rahasia buat yang hadir aja ya, jangan dikasih yang nggak hadir ya. Ya Bu ya, mau nggak? Nih Bu, dengerin Bu. Rahasianya supaya istri nggak cerewet, perempuan nggak cerewet Bu. Itu ibu-ibu kalau dikasih uang belanja sama suaminya sebulan 200 juta, udah diem aja Bu, jangan ngomel, tenang aja, masuk kamar main WA-an aja udah. Nggak ada yang amin sih, nggak ada yang amin. Emang ibu-ibu dikasih uang belanja berapa sama suaminya? 25.000. Ya Allah Pas, itu pelit amat sih Pak. Kan cakep-cakep begini nih, kosmetiknya mahal-mahal Pak. Perempuan sekarang mah kosmetiknya sebakul, mereknya banyak Pak. Itu ada merek Mei Nyebelin, Ceplok, Pipa, Paralon, Wardah, Sauda, Memunah, Rodiah, wah banyak dah mereknya. Lebih ini dikasih bedak, bini dikasih belanja 25.000 pengen cantik. Bu, kenapa? Lu ke salon, nih uang 25.000, gua pengen banget niat lu kayak Luna Maya. 25.000 dapat apaan Pak? Paling dapat bedak pipa nomor 4. Ya Bu ya. Lah istri pakai bedak pipa nomor 4 dicium ngebul. Aduh Pak, susah amat sih, jangan apa biayain Pak biar cakep-cakep. Nih cakep-cakep biayanya mahal nih Pak. Istri pakai bedak nomor 4 ya, pipa nomor 4 ya. Begitu besok mau kondangan kecarian bedaknya. Bedak gua mana? Bedak gua mana? Nggak taunya dipakai main kerambol sama anaknya bedaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Bu, ya Bu. Tapi apa terus hak kewajiban istri Ustadz? Yang pertama nih Bu harus tahu, ibu suaranya nggak boleh melebihi suami. Jangankan lagi normal, lagi marah pun seorang istri suaranya nggak boleh melebihi suami. Ada yang di sini suaranya yang keras sama suaminya ada? Hah, mana orangnya mana? Bu, Bu. Nih saya kasih tahu Bu, suara keras seorang istri bisa nyakitin suami. Ibu amalannya segunung sekalipun, kebajikannya seberat gunung Uhud sekalipun, tapi kalau sering nyakitin suami, sering ngecewain suami, sering ngomelin suami, bisa ditolak amalannya itu Bu. Na'udzu. Assalamualaikum. Ada yang ngomelin suami di sini, pernah ngomelin? Woi, Bu. Justru tugas seorang perempuan, kata Rasul, perempuan terbaik, wanita solehah yang paling baik, ternyata bukan yang rajin ngaji setiap hari, bukan yang rajin puasa sunnahnya setiap hari, tapi kata Rasul, perempuan solehah terbaik adalah dia yang mampu tersenyum di depan wajah suaminya. Assalamualaikum. Nih gua tahu nih, kalau tanggal muda aja senyumnya lebarnya sampai ke kuping-kuping. Giliran tanggal tua udah kayak cuka sama kukusan, asem monyong. Ada yang begitu ada. Bu, pokoknya kalau di rumah senyum aja deh Bu, senyum. Nggak ada beras, nggak ada duit, tapi kalau suami ada di rumah, ibu senyum yang lebar Bu. Kalau bisa pakai cincin di sini, biar supaya nggak mingkem-mingkem. Bu, ya Bu, ya Bu.
Ini kadang-kadang perempuan begitu Pak, lebih taat dokter daripada sama suaminya. Ini Bapak nggak sadar, istri juga nggak sadar kadang-kadang. Kadang perempuan lebih taat dokter ketimbang suaminya. Kok bisa Pak Ustadz? Iya, dia datang ke dokter, sama dokter baru kenal, namanya juga belum tahu. Begitu datang ke dokter, kata dokter, baik ibu, kalau begitu ibu silakan berbaring di sini. Berbaring nggak? Nggak pakai protes. Kalau gitu ibu silakan tiduran di sini. Tidur nggak? Nggak pakai banyak alasan. Giliran suaminya ngajak tidur, oh nggak apa, besok aja Pak, pada pegel Pak, ya capek apa. Banyak alasan. Ada yang begitu? Ada. Makanya yang kedua, kalau kewajiban seorang istri, kalau suaminya ngajak harus mau. Ngajak kemana Pak Ustadz? Ya udah paham dah loh. Banyak anak-anak di sini. Bahkan kata Rasul, meskipun seorang istri ketika itu berada di atas unta, suaminya ngajak harus mau. Tapi bukan berarti mainnya di unta ya Bu ya. Suami juga harus paham juga kondisi istri. Istri lagi sakit pakai koyok 12 diembat juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya Bu. Bu ya. Maka jaga suara kita ya. Nggak boleh melebihi suara suami. Insya. Assalamualaikum. Yang kedua, kalau diajak harus mau. Ya Bu ya. Yang ketiga, mau melahirkan anak-anaknya. Insya. Assalamualaikum. Dan terakhir Bu, saya ingin ngasih amalan kesembuhan. Amalan ini dalam Sahih Muslim nomor hadis 2202. Dulu ada seorang sahabat yang namanya Utsman bin Abil As As-Saqafi sakit terus Bu. Ya, dikasih amalan ini, alhamdulillah dia sembuh dan sepanjang hidupnya nggak pernah kena penyakit lagi. Nanti terakhir saya kasih tahu ya Bu. Tapi saya ingin sedikit lagi Bu, bahwa kunci sukses hidup ini bukan kerja keras Bu. Kalau kerja keras, Indonesia mungkin nggak ada orang yang susah Bu. Betul. Kita semua sudah kerja keras. Kerja keras urutan kesekian Bu. Yang pertama adalah doa yang diijabah. Yang ketiga adalah hidup yang barokah. Yang ketiga adalah banyak sedekah. Kalau ini udah, baru kerja keras menjadi syarat berikutnya. Kenapa? Doa diijabah, harus kita banyak sedekah. Hidup barokah, sedekah kuncinya. Jadi kuncinya hidup ini berbagi. Alhamdulillah. Banyakin sedekah. Kenapa? Karena sedekah menolak bala, bencana, musibah, kemiskinan, menolak kematian yang buruk, menolak penyakit. Bahkan kata Rasul, sembuhkan orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Bahkan sedekah menambah harta berlimpah dan berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Makanya kata Rasul, istanzilu rizqo bis sodaqoh, pancing rizkimu dengan sedekah. Kalau nangkep ayam jangan dikejar Bu. Ayam lari dapat belum tentu, yang pasti ngos-ngosan. Betul. Kalau nangkep ayam sebar beras, ayam datang gampang nangkepnya. Kalau nyari rizki nggak usah siang malam kerja keras banting tulang sampai lupa ngaji, lupa ibadah, lupa sholat, nggak usah. Kerja keras itu wajib. Ikhtiar jadikan ibadah, pancing keberlimpahan dan keberkahannya dengan banyak sedekah. Insya. Assalamualaikum. Kita kadang kenapa sih kalau sedekah rada berat ya? Karena mungkin dari kecil kita diajarin peribahasa yang agak keliru Pak. Peribahasanya hemat pangkal kaya. Ini nggak usah dipakai Bu ya, sesat menurut saya belum pernah ngelihat orang hemat kaya, nggak ada. Yang ada hemat pangkal pelit, pedit, pantat kuning, butut gasiran, ampas kopi diseduh sampai 5 kali. Itu tuh pelit banget tuh, udah 5 kali diseduh, dijemur masih diseduh lagi tuh. Benar nggak? Pelit itu. Kita orang beriman peribahasanya harusnya sedekah pangkal kaya. Makin banyak sedekah semakin kaya. Nggak usah pelit sama orang. Ini kadang-kadang hitungan banget. Ke Alfamart pergi suami istri, istrinya disuruh masuk. Bapak nggak masuk Pak, Bapak jagain motor Bu biar nggak bayar parkir. Ya Allah, hitungan banget sama tukang parkir. Kalau bisa kasih 10.000 tuh tukang parkir. Kenapa? Nggak akan bangkrut kita, nggak akan miskin kita. Kalau kita kasih orang sering sedekah, Allah jamin kaya raya, berkah melimpah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Nih Bu, dulu Bu, Rasul kedatangan fakir miskin minta sesuap nasi. Rasul kalau ada yang minta tolong pulang nggak akan kecewa. Kalau ada yang minta bantuan pulang tanpa tangan hampa pasti bahagia. Satu hari itu Rasul nggak punya apa-apa. Miskin, si miskin minta sesuap nasi. Kata Rasul, Aisyah lihat di belakang barangkali ada gandum. Nggak ada ya Rasul. Walau zarrah mawajada lijalik. Satu butir gandum pun nggak ada ya Rasul. Oh iya kata Rasul, kita masih punya surban satu, punya jubah satu, kasih pengemis itu jubahnya. Ya Allah Bapak Ibu, pengemis dikasih jubah senangnya luar biasa. Jangankan pengemis, Abdullah bin Salul, raja munafik yang selalu menghambat dakwah Rasulullah, matinya berwasiat minta dikapani dengan jubah Rasul. Bayangin, Rasul mah semuanya diberkahi Bu, rambutnya Bu, itu sahabat rebutan Bu, sahabat. Kalau Rasul syukur rebutan, bahkan jangankan rambut, itu air wudhu. Rasul kalau wudhu Bu, itu bekas air wudhunya ditadangin sama sahabat, tidak dibiarkan setetes pun jatuh ke muka bumi. Rebutan sahabat nadangin. Sahabat yang di belakang yang gak kebagian megang tangan sahabat yang kena air wudhu Rasul, diusap lalu diusap ke seluruh tubuhnya. Jangankan bekas air wudhunya, keringat Rasul lebih wangi dari minyak misik di dunia. Satu hari Rasul bertandang ke salah satu istri beliau, Ummu Salamah. Rasul tertidur, tiba-tiba kaget. Ada apa ini? Aku lagi ngumpulin keringat engkau ya Rasul. Untuk apa? Aku jadikan minyak yang paling wangi di muka bumi ini. Nah lo, Bu, pernah ngumpulin keringat suaminya? Buat tengik. Rasul mah jangankan keringatnya Bu, kotoran Rasul langsung ditelan bumi. Satu hari Rasulullah buang hajat, begitu keluar dari tempat hajat didatangi oleh sahabat yang ada wangi-wangian, kotorannya hilang. Kotoran Rasul ditelan bumi, kotoran kita bumi ogah banget nelen. Disiram nongol lagi, disiram nongol lagi. Kebanyakan dosa kali kita ya. Assalamualaikum. Maka nih pengemis dikasih jubah Rasul seneng, menari-nari, lari ke pasar, dia lelang jubah Rasul. Mayyastari abata Rasulillah, mayyastari abata Rasulillah. Siapa yang mau beli jubah Rasul yang mahal, dia yang dapat yang paling mahal. Kebetulan di situ ada juragan kaya yang matanya buta. Dia ngomong ke budaknya, ya gulam, idhab anta wa ahdiril abata mahma gollat samanu. Wahai budakku, pergi kamu ke sana, datangkan jubah Rasul, berapapun mahalnya, bayar. Benar Tuhan? Iya. Fa in fa'alta fa anta hurun liwajhillah. Kalau kamu sampai dapat, aku janjikan merdeka kamu di jalan Allah. Budak dimerdekain paling senang, berangkat ngacir. Singkat kata dapat jubah Rasul. Tuhan, aku dapat jubah Rasul. Baik, kalau gitu kamu merdeka. Oleh juragan kaya yang matanya buta Bu, jubah Rasul dijadikan wasilah berdoanya. Ya Rob, demi hak kekasihmu, demi keberkahan kekasihmu ya Rob, hari ini jubahnya ada di hadapanku, maka kembalikan mataku ya Rob. Diusap jubahnya ke mata juragan kaya yang buta itu. Seketika matanya melihat kembali. Saking senangnya dia datang ke Rasul. Ya Rasulullah, Allah mengembalikan mataku, maka jubah ini aku hadiahkan kepada engkau ya Rasul. Apa kata Rasul kepada Aisyah? Unzuri ya Aisyah ila hadhil aba'ata agnat fakiran wa syafat maridun wa a'taqat addan wa adat ilaina. Lihat Aisyah, jubah yang kita sedekahkan tadi bisa mengkayakan yang miskin, menyembuhkan yang buta, memerdekakan budak, dan jubahnya kembali lagi kepada kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan yang tadi sedekah Allah lipat gandakan pahalanya, amin. Saya pengen kasih amalan Bapak Ibu kesembuhan, tapi izinkan Pak Kapolsek, Pak Kiai, saya sampaikan bahwa Yayasan Madinah selain punya program Safari Dakwah, juga punya program insentif 1 juta guru mengaji. Kita ke daerah, banyak problem guru ngaji. Kita Bapak Ibu ke Wamena, Desa Angkasa, diajak naik oleh guru ngaji namanya Ustadz Haris, naik gunung. Bukan Gus Haris ini, bukan ya. Guru ngaji Ustadz Haris di Desa Angkasa Wamena Bu, naik gunung ngajarin anak-anak muslim Papua, bayaran 10.000, nunggaknya 3-4 bulan. Giliran Ustadz Haris pengen rehab rumah, beli semen harganya 1 sak 500.000. Coba itu, Masya Allah. Di sini semen berapa sih paling mahal? Paling 90 paling mahal dah tuh.
Di sono Bu, satu semen 500.000, belum lagi rawan kerusuhan. Kita datang ke sono seminggu setelah kerusuhan, KUA dibakar Bu. Makanya yang pengen jadi kepala KUA gampang di sono, cuma ancamannya bisa dibakar tuh. Di sana setiap malam Bapak, itu miras bebas dijual. Banyak yang malak, mabok semuanya. Kita kalau nggak diantar orang sono, jangan sekali-kali keluar rumah malam, pasti dipalak. Ini Ustadz Ripi tanya, Ustadz Ripi disuruh tinggal di sana ngajar di sana, dia nggak sanggup, nggak mau saya. Ya, ancamannya lingkungan yang nggak tenang. Mereka kalau ada masalah hantem dulu baru nanya Bu. Itu nggak ada ceritanya, klarifikasi dulu, hantem dulu baru nanya. Nah makanya kita bilang Ustadz Haris, antum yang standby di sini, kita nggak sanggup kalau jadi antum. Biar antum bergerak di sini, berjuang di sini, kita yang keliling, insya Allah membackup antum. Alhamdulillah Bapak Ibu. Selama ini sudah berjalan, setiap bulan kita backup Ustadz Haris di sana di Papua Bapak Ibu. Belum di daerah-daerah lainnya dan teman-temannya. Kita ke Sambas Bapak Ibu, ada desa Paloh, dusun Sungai Tengah. Ketika kita ceramah ada yang interupsi, Ustadz, stop Ustadz, kenapa? Kita nggak butuh ceramah Ustadz Pak Ustadz, kita butuh makan Pak Ustadz. Coba bayangin Kiai, sampai kayak gitu. Makanya ibu-ibu kita kasih Al-Quran, mereka malah nangis. Kenapa nangis Bu? Yang ngajar ngajinya siapa Pak Ustadz? Masya Allah. Di sini guru banyak banget, pesantren, ada lingkungan tenang, aman, damai, luar biasa, berkah luar biasa Bu. Tapi di daerah tidak seberuntung kita. Maka itulah Bapak Ibu, komitmen Yayasan Madinah dari titik satu ke titik yang lainnya, menggalang dana, donasi, insentif 1 juta guru mengaji, agar supaya apa? Terus lahir generasi umat seperti di sini, terus lahir dan dakwah Rasulullah berkelanjutan, dan lahir di daerah-daerah pelosok kadar-kadar umat bangsa yang handal, yang diridhoi oleh Allah, yang dicetak oleh para guru ngaji yang kita backup hari ini. Insya Assalamualaikum. Maka Bapak Ibu, saya pengen buka donasi sebelum saya kasih amalan. Donasinya ini uangnya nggak harus sekarang, boleh besok, minggu depan, boleh bulan depan, boleh ditransfer. Kalau ditransfer ke Yayasan Madinah, silakan Bapak Ibu. Yang mau sedekah kita kasih ini Bapak Ibu. Ini kaligrafi luar biasa bagus Bapak Ibu. Kita hadiahkan kaligrafi, ini bukan dari lilin tapi dari ukiran kayu langsung Bapak Ibu. Siapa yang mau sedekah 3 juta, kita kasih dia hadiah kaligrafi ini Bapak Ibu. Uangnya nggak harus sekarang, boleh besok, minggu depan, bulan depan, saat panen, saat gajian, saat punya duit, silakan. Kemarin ada anak gadis unjuk tangan, Ustadz, saya pengen banget sedekah untuk ibu saya yang udah meninggal Pak Ustadz, boleh nggak? Boleh nak, kamu bahagia, ibu kamu insya Allah selamat di akhirat di alam barzah. Tapi saya belum punya duit Pak Ustadz. Sudah, maju sini kita doain bareng. Transaksi saja sama Allah. Ya Allah, kalau engkau kasih aku rezeki lebih bulan ini, aku sedekah untuk guru ngaji. Kalau enggak, aku nggak jadi sedekah ya Allah. Kita doain bareng Bu, Masya Allah. Belum seminggu udah nelpon kita, Ustadz, alhamdulillah saya udah transfer, dapat duit yang mendadak Pak Ustadz. Itulah janji Allah, siapa yang menolong agama Allah pasti ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Maka kalau ada saya kasih kaligrafi, saya tambahin sorban saya Bu. Ini sorban Wadimor nih Bu. Mudah-mudahan yang megang sorban ini ada keturunannya jadi ulama besar. Amin ya robbal alamin. Ada 3 juta, boleh dicicil, boleh dicicil. Cicilnya berapa kali Pak Ustadz, terserah. Komitmennya bukan ke kita, ke Allah langsung. Hari ini ibu nggak punya duit ya, tapi komitmen pengen sedekah, pasti Allah buka pintu-pintu rezeki dan pintu-pintu harta kebaikan ibu. Amin ya robbal alamin. Yang sedekah kita doain hari ini juga dengan doa pembukaan dari Rasul. Kata Rasul, kalau doa dibuka dengan ini pasti Allah ijabah. Nanti saya pandu doanya Bapak Ibu. Yang sedekah kita bareng-bareng doain. Mumpung di majelis ilmu dikelilingi malaikat. Bahkan doa arba'in ka doa waliin. Doanya 40 orang seperti doanya 1 orang wali. Ini berlipat-lipat 40 ya. Ini banyak wali di sini, banyak malaikat. Masya Allah. Di sore hari, di waktu asar yang diijabah kalau kita doa. Masya Allah, dengan wasilah sedekah kita, insya Allah cepat dijabah oleh Allah. Yang punya hajat, yang keluarganya lagi sakit, yang ada masalah, kita doain bareng di sini dengan wasilah sedekah kita. Insya Assalamualaikum. Ada? Atau yang 2 juta saya kasih sorban saya. 2 juta atau 1 juta boleh dicicil, silakan. Saya kasih hadiah sorban saya. Ya, nggak harus sekarang uangnya, boleh besok, minggu depan, bulan depan. Ada gajian, ada rezeki, monggo silakan ya. Komitmennya kepada Allah bukan ke kita ya. Silakan. Ibu benar-benar jujur pengen sedekah tapi belum ada duit, unjuk tangan
pasti Allah buka pintu-pintu rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ada? Yang 1 juta boleh saya kasih sorban saya. Yo, ada? Monggo, nggak harus sekarang duitnya ya, untuk insentif 1 juta guru mengaji di Nusantara. Silakan, ada? Jangan malu-malu ya. Unjuk tangan, nanti didatengin nama tim, kita catat namanya, kita doain bareng ya, mumpung di waktu asar. Ada? Silakan. Atau yang 500 silakan. Yang 500 saya kasih sorban saya, nggak apa-apa. Ini udah kemahalan sorbannya nih udah nih ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kita menjadi saudara dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Ada? Silakan. Siapa yang mau? 500 boleh dicicil ya. Berapa kali nyicilnya terserah, saya kasih hadiah sorban saya, kita doain bareng mumpung di majelis ilmu. Ada? Silakan. Masya Allah, takbir. Masya Allah. Pak Polsek duduk di sini. Bapak duduk sini, saya kasih ini saya, Bapak tasbih saya ini dari KOK langsung. Bapak Ibu kita doain bareng ya. Ya, insya Allah barokah dikirim malaikat. Duduk Pak Polsek, duduk Pak. Ya, Bapak namanya siapa? Pak Rahmat ya, Pak Rudi ya. Ya, angkat tangannya Pak. Ya, seperti berdoa ikutin saya, Pak Rudi, Pak Rahmat ya. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikutin saya Pak Kapolsek. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulya bi anni ushhidu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Razzaq, ya Kafi, ya Ghani. Minta Pak Kapolsek, minta Pak Rahmat kepada Allah, sebutkan wasilah sedekahnya. Ya Rob, aku berdoa dengan wasilah sedekahku sekian untuk guru ngaji ya Rob. Kabulkan doaku ini. Apa selama ini doa yang belum dikabul oleh Allah, minta hari ini. Karena ada 3 pemuda yang terjebak di gua. Mereka berdoa dengan wasilah amalnya, pintu gua langsung terbuka. Apalagi kita berdoa dengan wasilah sedekah kita di majelis ilmu, dikelilingi malaikat, di waktu asar dengan wasilah sedekah kita. Allah malu kalau nggak mengabulkannya. Minta sebanyak-banyaknya. Allah semakin banyak diminta semakin senang. Bapak Ibu tolong angkat tangannya, aminkan doa saya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulya bi anna nusyhidu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menjadi saksi kampung ini banyak orang soleh dan solehanya ya Rabb. Bahkan banyak orang dermawannya ya Rob. Wabil khusus di sini ada Kapolsek dan Bapak Rahmat ya Rob, rela mensisihkan hartanya di jalanmu untuk guru ngaji ya Rob. Mungkin beliau sedang ada hajat ya Rob yang belum kau kabul ya Rob. Dengan sedekahnya kabulkan hajat-hajatnya semua yang kau pandang baik ya Rob. Ya Allah, mungkin beliau sedang ada kesulitan, ada masalah ya Rob. Tapi dengan sedekahnya sore ini di waktu asar ya Rob, angkat semua masalah dan kesulitannya ya Rob. Ganti dengan kemudahan, keberkahan, kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat beliau dan keturunannya ya Rob. Mungkin di antara keluarga besar beliau ada yang sedang sakit ya Rob. Dengan sedekahnya hari ini angkat penyakitnya ya Rob. Mungkin di antara keluarga besarnya di sini ya Rob ada yang belum dapat jodoh ya Rob. Dengan sedekahnya kasih jodoh yang hebat dunia akhirat ya Rob. Atau keluarganya ada yang belum dapat keturunan ya Rob. Dengan sedekah beliau di majelis ilmu dikelilingi malaikat ini ya Rob, kasih mereka rezeki anak yang soleh dan soleha ya Rob. Ya Allah, dengan sedekahnya di waktu asarmu ini angkat derajatnya, muliakan jabatannya ya Rob, muliakan hidupnya dan izinkan beliau untuk menginjakkan kakinya di Haramain ya Rob. Izinkan beliau wukuf di Arafah bersama jutaan kaum muslimin lainnya ya Rob, bersama orang-orang yang beliau cintai ya Rob. Ya Allah, siapapun yang mengambil manfaat dari sedekahnya, para guru ngaji, para penghafal Al-Quran, para santri, 1 huruf mereka engkau balas 10 kebaikan. Kebaikan mereka, amal mereka menjadi kebaikan, dan amal Bapak Rudi dan Pak Rahmat ini juga ya Rob, sampai alam barzah, menerangi kuburnya, memberatkan timbangan amalnya ya Rob di hari hisabmu ya Rob, sehingga engkau mudahkan lewat
lewat suratmu, dan kau izinkan masuk surga dari pintu mana saja ya Rabb. Ya Allah, dengan sedekahnya sore ini takdirkan keturunannya semua soleh-soleha ya Rabb. Ada yang menjadi hafid dan hafidho, ada yang menjadi pemimpin umat, masyarakat dan negara. Ya Allah, dengan sedekahnya dan kesolehan warga sini ya Rabb, berkahilah kampung ini ya Rabb. Jangan kau turunkan musibah ya Rabb. Berkahilah pemimpinnya, guyub dan rukunkan masyarakat dan warganya ya Rabb. Berkahilah keluarga dan anak keturunannya. Takdirkan kami semua husnul khatimah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal. Nanti kita foto satu-satu ya Pak Kapolsek untuk laporan kita, pertanggungjawaban kita ya. Kemudian sebelum saya kasih amalan, saya mau buka sesi terakhir. Ada yang menyusul Bapak Kapolsek dan Pak Rahmat, silakan. Saya masih punya ini gelang nih. Ya, gelang KOK saya kasih hadiah. Siapa yang mau ikut sedekah, silakan. Unjuk tangan, langsung didatengin. Masya Allah, takbir. Takbir. Luar biasa, saya yakin begitu masuk ke sini juga adem lingkungannya dan orangnya kelihatan soleh-soleh. Ternyata benar banyak orang dermawannya. Masya Allah, luar biasa. Bu, silakan duduk di sini Bu. Ada lagi, silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu. Nggak harus 500, yang 400, 300, 200, 100 boleh Bapak Ibu. 100 boleh dicicil Pak Ustadz, boleh. Komitmennya bukan ke kita, ke Allah langsung Bapak Ibu ya. Kita hanya menjadi fasilitas Bapak Ibu untuk bagaimana kita peduli terhadap wilayah lain, khususnya guru ngaji, supaya apa? Amal mereka melahirkan para santri, kadar-kadar ulama, maka kebaikan mereka yang mereka lakukan ya, santri-santri, dan mereka jadi ulama, jadi apapun kebaikan yang menjadi kebaikan kita selamanya, jadi jariah kita sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Silakan, ada lagi, maju silakan. Bu, ini Bu Dewi, silakan. Saya kasih ini. Oke, silakan. Ada lagi, monggo, maju. Silakan, nggak usah malu-malu ya. Ayo, boleh 400, 300, 200, 100, nggak masalah. Kapan lagi kita didoain oleh orang banyak? Mungkin seumur hidup hari ini doang, Bapak Ibu. Dikelilingi malaikat, banyak ulama di sini, banyak wali, dan kita dengan wasilah sedekah kita di waktu asar lagi. Masya Allah, luar biasa. Sambil bagiin amalannya ya, itu amalannya yang nanti kita baca ya Bapak Ibu, biar nggak salah. Sengaja kita kasih fotokopiannya, itu disimpan. Poin nomor 4 kata guru kami, sebaiknya diamalkan pada subuh dan pada maghrib ya, atau ketika terjadi keluhan ya, terjadi penyakit kita kambuh, itu baca itu. Masya Allah, luar biasa. Silakan Bapak Ibu, kita tunggu ya. Ya, sambil bagi-bagian kita tunggu siapa yang mau, silakan maju ke depan, nggak usah malu-malu ya. Jangan takut riak Bapak Ibu. Kita mau sedekah takut riak, nggak jadi sedekah, itu riak sendiri ya. Jangan salah ya. Itu. Ayo silakan unjuk tangan, maju lagi. Jangan ragu-ragu ya. Yang masih gadis juga silakan, nggak masalah ya. Ini sedekah lintas usia ya. Insya Allah dengan sedekahnya hari ini Bapak Ibu, yang kita makan hanya jadi kotoran, yang kita beli barang hanya jadi rongsokan, tapi harta kita yang abadi yang kita sedekahkan hari ini, abadi dunia akhirat. Bahkan Allah pelihara sedekah kita nanti di akhirat melebihi sebesar gunung Uhud, sebagaimana firman Allah Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah hancurkan riba, Allah kembang biakan sedekah. Harta yang hari ini kita punya dari sedekah-sedekah kemarin. Siapa yang hartanya masa depannya pengen berlimpah penuh berkah, hari ini kita berlomba-lomba sedekah. Masya Allah, takbir. Luar biasa. Ini masih santri kayaknya ya? Hah? Udah keluarga? Belum? Oh belum, Masya Allah. Ya, silakan. Keren nih, masih gadis Bapak Ibu ya. Oke, ada yang mau nyusul silakan. Jangan malu-malu ya. Masya Allah, Kiai silakan. Pak Haji ya. Lagi silakan, nggak usah khawatir, Ustadz saya kecil doang, nggak apa-apa. Kalau ikhlas, insya Allah itu menjadi sebesar gunung Uhud nanti di akhirat. Amin ya robbal alamin. Ya silakan Pak Haji, naik aja Pak Haji ya, duduk di sana. Kita sambil doa sekali lagi ya Bapak Ibu. Udah ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Mungkin ada yang malu ya, atau belum mau ngambil duit lain sebagainya, nggak apa-apa, kita tutup dulu ya, kita doakan dulu. Nanti selesai acara boleh ngadep kita lagi, kita doakan secara khusus ya Bapak Ibu ya. Sekarang disimpan dulu doa itu ya. Kita doakan yang kedua kalinya ya, untuk Bapak Ibu yang sedekah sesi kedua ya Bapak Ibu, dan untuk doa kita semuanya ya. Kita mohon keikhlasan ya, dan kehusuan ya. Ini di rumah, di majelis ilmu itu dikelilingi malaikat, doa kita diangkat oleh malaikat dan dibantu oleh malaikat. Doa malaikat tidak akan terhijab Bapak Ibu ya. Makanya kita harus yakin ya. Baik,
Ya, angkat tangannya, nama-nama dulu yang saya sebutkan sesi keduanya. Ini ada Ibu Bapak Romodi, Bapak Rudi, Bapak Rahmat ini tadi udah ya. Bapak Agus, Bapak Arifin, Ibu Nur Saida, Ibu Dewi, Ibu Agustina, Ananda Vina, ya. Dan Ibu siapa? Satunya. Ibu siapa namanya? Ibu Saritem. Ya. Ibu siapa? Sarinem, Ibu Sarinem. Oke Bu, naik ke atas Bu. Yuk, angkat tangannya, ikutin saya ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulya bi anna nushhidu annaka antallah la ilaha illa anta Al-Ahadus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Minta Bapak Ibu sebutkan wasilah sedekahnya. Ya Rob, aku berdoa hari ini di waktu asarmu dengan wasilah sedekahku sekian ya Rob untuk guru ngaji. Maka kabulkan doaku ini. Minta apa selama ini doa yang belum dikabul, minta pada Allah. Sebutkan wasilah sedekahnya. Bapak Ibu tolong angkat tangannya lagi. Minta keikhlasan dan keridoannya mengaminkan doa saya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ulya bi anna nusyhidu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sekali lagi kami menjadi saksi kampung ini banyak orang soleh dan solehannya ya Rob. Bahkan banyak orang dermawannya ya Rob. Maka jangan kau turunkan musibah di kampung ini ya Rob. Jangan kau turunkan penyakit di kampung ini ya Rob. Berkahilah pemimpinnya, berkahilah kiai ulamanya, berkahilah warganya, guyub dan rukunkan masyarakatnya ya Rob. Damaikan lingkungannya ya Rob. Berkahilah keluarga dan keturunannya ya Rob. Wabil khusus di sini ada hambamu yang luar biasa ya Rob. Bapak Rahmat, Bapak Agus, Bapak Arifin, Ibu Nur Saida, Ibu Dewi, Ibu Agustina, Ananda Vina, Ibu Sarinem. Mereka hamba-Hamba-Mu yang luar biasa, yang rela mensisihkan hartanya di jalan untuk guru ngaji ya Rob. Ya Allah, kabulkan hajat mereka dan doa-doa yang mereka panjatkan hari ini di waktu asarmu ya Rob. Ya Allah, kalau mereka punya hajat yang belum dikabul ya Rob, kalau itu Engkau pandang baik, kabulkan hajatnya ya Rob. Naikkan derajatnya, naikkan jabatannya ya Rob. Berkahilah usahanya, berkahilah setiap perdagangannya ya Rob. Berkahilah setiap tanamannya ya Rob. Ya Allah, kalau ada keluarga besarnya yang belum dapat keturunan, kasih keturunan ya Allah. Dengan sedekahnya yang belum dapat jodoh, kasih jodoh yang hebat yang dunia akhirat ya Rob, yang Kau ridho ya Rob. Kalau ada yang kena penyakit ya Rob, dengan sedekahnya angkat penyakitnya ya Rob. Ya Allah, izinkan mereka menginjakkan kakinya di Arafah ya Rob, untuk haji dan umroh ya Rob, bersama jutaan kaum muslimin yang lainnya ya Rob. Izinkan mereka tawaf di Ka'bah-Mu berkali-kali ya Rob. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Takdirkan dengan sedekahnya keturunannya semua soleh-soleha ya Rob. Ada yang menjadi hafid dan hafidoh, ada yang menjadi pemimpin umat, masyarakat dan negara ya Rob. Ya Allah, dengan sedekahnya siapapun yang mengambil manfaat dari sedekahnya ya Rob, pahala mereka, kebaikan mereka menjadi pahala dan kebaikan beliau-beliau ini ya Rob, mengalir sampai alam barzah, memberatkan amal kebajikannya di akhirat kelak ya Rob, sehingga Engkau izinkan masuk pintu surga mana saja, khususnya pintu sedekah ya Rob. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jangan kalau seandainya jamaah di sini orang tuanya masih ada ya Rob, takdirkan mereka umur panjang, penuh berkah, penuh taat dan kebaikan ya Rob. Jangan Kau wafatkan orang tua kami sebelum kami mewujudkan mimpinya ya Rob. Keharamain untuk haji dan umroh berkali-kali ya Rob. Ya Allah, kalau di antara jamaah sini orang tuanya sudah nggak ada, sudah meninggal ya Rob, jangan Kau siksa di alam barzah ya Rob, karena mereka sudah banyak tersiksa ketika merawat kami ya Rob, membesarkan kami ya Rob hingga dewasa seperti ini ya Rob. Sementara kami hanya sering caci maki, menyakiti dan sering mengecewakan orang tua kami ya Rob. Maka rahmati orang tua kami di alam barzahnya ya Rob. Jadikan setiap amal kebaikan kami menjadi amal kebaikan orang tua kami ya Rob. Ya Allah, takdirkan ya Rob akhlak anak kami seperti akhlak Rasul-Mu ya Rob. Jadikan taat anak kami seperti taat Rasul-Mu ya Rob. Jauhkan mereka dari narkoba, dari miras, dari harta-harta yang haram dan perbuatan yang haram ya Rob. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sekarang pegang bagian tubuh yang biasa sakit.
Yang sakit kepala pegang kepalanya, sakit pinggang pegang pinggangnya, sakit dengkul pegang dengkulnya. Kita baca bismillah 3 kali, baca doanya 7 kali. Ikutin saya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin adada ramlir raqiq. Salatan taj'aluna biha min ahli ta'ah wa taufiq wa tuballighuna biha hajja li baitil atiq wa tarzuquna biha ziyarata qabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr as-Siddiq wa tusahhuna biha husnat tariq wa taj'aluna biha khairar rafiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal quwwah wal barakah wal istiqamah wan najah was sihah was salamah was shifa min kulli da'in was saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahmal masakin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, nanti yang mau nyusul silakan ya ke depan ya, kita doain juga bersama-sama, atau yang pengen ngambil uang silakan ya, kita doakan juga secara khusus insya Allah. Dan Bapak Ibu yang mau foto setelah yang megang sertifikat boleh silakan foto sama-sama sendiri-sendiri silakan. Terima kasih, mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Kini tibalah kita di penghujung acara, yakni penutup. Namun sebelum acara ini ditutup, saya sebagai pembawa acara banyak kurang dan kesalahan di awal hingga akhir acara. Saya mohon maaf sebesar-besarnya.